Perkenalkan semuanya, nama saya Selina Papan, NIM 124370045. Di sini saya akan membacakan apa saja yang saya dapat yang ekskursi saya ke Brin Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah. Kalau dengar nama Karangsambung, mungkin beberapa dari kita langsung ingat tempat penelitian milik BRIN, yaitu Balai Pengembangan dan Penelitian Geologi Karangsambung. Tempat ini sering banget jadi lokasi kunjungan mahasiswa, penelitian, dan bahkan wisatawan edukasi yang pengen tahu gimana bumi terbentuk dan perubahan dari waktu ke waktu. Jadi BRIN Karangsambung ini merupakan salah satu pusat penelitian geologi tertua dan paling terkenal di Indonesia. Dulu lembaga ini dikenal sebagai LIPI Karangsambung, tapi sekarang sudah bergabung ke BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tempat ini berfungsi untuk penelitian, tapi juga untuk edukasi geologi, pelatihan lapangan, dan pelestarian geowisata. Di Karangsambung ini banyak penelitian dari dalam dan luar negeri datang buat belajar tentang struktur batuan, sejarah terbentuknya bumi, dan proses-proses alam seperti pengangkatan kerat bumi, pergeseran lempeng, tektonik, sampai aktivitas gunung api purba. Kalau kita lihat langsung di sekitaran lokasi BRIN Karangsambung itu banyak banget singkapan batuan tua yang katanya umurnya sampai dari 100 juta tahun lalu. Jadi bisa dibilang Karangsambung itu seperti museum geologi alami, di mana kita bisa melihat bagaimana lapis-lapisan bumi yang biasanya cuma bisa dipelajari, proses magnetis dan pembentukan batuan. Proses magnetis dan pembentukan batuan. Jadi teman-teman, di dalam bumi ini ada lapisan yang sangat panas, namanya mantel bumi, yang isinya batuan cair disebut magma. Nah, ketika tekanan di dalam bumi meningkat atau ada celah akibat pergeseran lempeng, magma ini bisa naik ke permukaan. Dari sinilah muncul proses yang disebut dengan magmatis. Kalau magmanya berhasil keluar dari permukaan bumi, letusan gunung berapi, disebut ekstruksi. Contohnya batu basal atau andesit. Tapi kalau magmanya mendingin di dalam bumi, prosesnya lebih lambat dan menghasilkan batuan intrusif. Contohnya itu granit dan diorit. Proses pendinginan magma ini bisa berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun, tergantung di mana dia membeku. Nah, hasil dari proses ini membentuk batuan beku, yaitu jenis batuan pertama dalam siklus batuan bumi. Jenis-jenis batuan di Tanjung Karang itu ada batuan beku hasil dari pembekuan magma, contohnya andesit, basal, dan granit. Ini menandakan dulu daerah Karangsambung pernah dilalui aktivitas gunung api purba. Yang kedua itu batuan sedimen. Batuan yang terbentuk dari pengendapan material seperti pasir, lumpur, dan sisa-sisa organisme di dasar laut. Salah satu contohnya itu batu gamping yang banyak banget di sekitar sungai Luk Uwo. Batuan metamorf. Yang ketiga itu adalah batuan metamorf. Batuan yang berubah bentuk karena tekanan dan suhu tinggi. Contohnya itu batuan sekis dan gneis. Ini menunjukkan adanya proses tektonik dan tekanan kuat dari pergerakan bumi. Yang kerennya itu di Karangsambung, ketiga jenis batuan ini bisa ditemukan dalam satu wilayah kecil. Jadi nggak heran kalau para ahli geologi bilang Karangsambung itu sebagai semacam miniatur bumi, karena di sana kita bisa melihat semua proses geologi dalam satu tempat. Gunung Talang dan aktivitas vulkanik. Kalau kita pindah ke Gunung Talang, gunung ini terletak di Sumatera Barat dan termasuk gunung aktif. Gunung Talang yang juga peran penting dalam memahami proses magnetis di Indonesia, karena setiap letusan Merapi merupakan kita petunjuk tentang bagaimana magma naik ke permukaan, membentuk mineral-mineral dari dalam bumi. Gunung Talang menghasilkan batuan beku seperti andesit dan basal, mirip dengan yang ditemukan di Tanjung Karang.
pergeseran lempeng dan pembentukan karang sambung. Sekarang kita bahas tentang pergeseran lempeng atau tektonik lempeng. Indonesia ini termaksud wilayah yang sangat aktif secara geologi karena berada di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu yang pertama itu lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan ketiga lempeng Pasifik. Nah, akibat pergeseran dan tabrakan antar lempeng inilah muncul berbagai fenomena seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pengangkatan daratan. Karang sambung sendiri dulunya berada di dasar laut dalam, tempat pertemuan antara 2 lempeng besar. Saat lempeng Indo-Australia menekan ke bawah lempeng Eurasia, sebagian samudra terangkat ke permukaan. Proses inilah yang membuat batuan laut dalam seperti batuan ultrabasa, batuan sedimen laut, dan batuan metamorf tekanan tinggi bisa muncul ke daratan karang sambung. Jadi kalau sekarang kita berdiri di sana, sebenarnya kita sedang berdiri di atas bekas dasar laut purba yang terangkat jutaan tahun lalu akibat pergeseran lempeng bumi. Peran BRIN karang sambung saat ini. Sekarang BRIN karang sambung gak cuma jadi tempat penelitian, tapi juga jadi pusat pendidikan dan wisata ilmiah. Banyak pelajar, mahasiswa, sampai wisatawan datang untuk belajar langsung di lapangan. Mereka bisa belajar mengenai jenis batuan, pengukuran geologi, atau bahkan melakukan penelitian kecil tentang sejarah bumi. Selain itu, BRIN juga sering memberikan bantuan penelitian lapangan dan mendampingi bagi sekolah atau kampus yang ingin memperdalam ilmu bumi. Jadi kesimpulannya, kalau karang sambung bukan cuma tempat biasa, tapi salah satu bukti nyata bagaimana bumi kita terus berubah dan berkembang. Mulai dari aktivitas magma di atas bumi, proses pembentukan batuan, letusan gunung api seperti di Gunung Talang, sampai pergeseran lempeng yang mengangkat dasar laut menjadi daratan. Semuanya bisa dipelajari di sana. BRIN karang sambung adalah tempat di mana ilmu pengetahuan alam dan sejarah bumi menyatu. Tempat ini meningkatkan kita bahwa bumi bukan benda mati, tapi terus bergerak, berubah, dan berkembang setiap detik. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan-batuan yang ada di karang sambung. Yang pertama itu batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma, baik di dalam bumi maupun di permukaan. Di karang sambung kita bisa menemukan beberapa contoh penting lagi. Contoh dari batuan beku. Yang pertama itu basal. Warnanya hitam keabu-abuan, teksturnya halus, terbentuk dari magma yang keluar ke permukaan dan cepat membeku. Banyak ditemukan di daerah aliran sungai Lok Luo. Yang kedua itu ada gabbro, mirip basalt tapi butirannya lebih besar karena membeku di dalam bumi, menunjukkan proses magma yang membentuk perlahan. Yang ketiga itu ada diorit, bertekstur kasar, warnanya abu muda, menandakan magma yang membentuk di bawah permukaan bumi. Yang kedua itu adalah batuan metamorf. Batu metamorf terbentuk dari batuan yang lain yang mengalami tekanan dan suhu tinggi, biasanya karena tumbukan lempeng bumi. Contoh yang ada di karang sambung itu ada skists, berkilau, mudah terbelah, dan kadang terlihat berlapis, terbentuk karena tekanan tinggi pada batuan sedimen atau beku. Yang kedua itu ada fillit, warnanya abu-abu kehitaman, bertekstur halus dan agak mengkilat, berasal dari lembung atau serpi yang berubah bentuk karena adanya tekanan. Yang ketiga ada
Jenis teksturnya berlapis-lapis, warnanya terang dan gelap berselingan. Asalnya dari batuan buku seperti granit. Sekian yang saya sampaikan, yang saya dapat dari Karang Sambung. Saya ucapkan terima kasih.